Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an awal, di rumah Reza. Ketika dia itu berumur 14 tahun, saat itu Reza masih duduk di bangku SMP, dan rumahnya itu terletak di sebuah kampung kecil di Pulau Sumatera, di mana kampungnya ini masih dikelilingi oleh hutan, namanya di kampung ya. Rumah-rumah di sana itu masih cukup banyak yang terbuat dari kayu-kayu, termasuk rumahnya Reza. Jadi, karena dari kayu, kadang-kadang ada celahnya tuh yang masih bisa ngelihat keluar ataupun ke dalam. Tepat di belakang rumah Reza, ada sedikit tanah kosong, tapi gak jauh dari sana, mungkin sekitar jarak 5 meter. Itu udah langsung banyak pohon-pohon besar di antara pepohonan itu. Ternyata ada satu sumur yang udah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dan sumur inilah penyebab semua gangguan. Sumur ini sudah dikenal sangat angker oleh penduduk di sana, bahkan udah jadi aturan umum yang berlaku kalau gak boleh ada yang mendekati sumur itu. Sebenarnya udah beberapa kali sumur itu berusaha ditutup, tapi tiap habis ditutup, pasti nih setan penunggu di situ neror orang-orang di kampung. Bahkan beberapa hari setelah ditutup, pasti tiba-tiba sumur itu kebuka lagi. Setelah berkali-kali coba ditutup tapi selalu gagal, akhirnya warga di sana itu udah gak berani nutup. Tapi akhirnya, walaupun sumur itu gak ditutup atasnya gitu ya, nah di sekeliling sumur itu udah diberi pagar tembok setinggi dada orang dewasa, karena bener-bener deket dari rumahnya. Ayahnya itu selalu ngingetin Reza buat gak boleh deketin sumur itu. Takutnya nih ada hal-hal yang gak diinginkan terjadi. Ya walaupun saat itu, sebenarnya tinggi Reza itu juga gak lebih tinggi dari tembok yang dibuat. Jadi, kalau misalkan Reza itu berdiri di samping tembok, itu mungkin masih ada jarak 1 jengkal atau 2 jengkal di atas Reza tuh temboknya. Di saat itu di tahun 2000-an awal ini, sebenarnya udah ada sekitar 3 tahun, gak ada kejadian apa-apa. Tapi sampai suatu hari, ada kejadian yang membuat mereka itu kembali teringat akan sumur itu. Malam itu, sekitar jam 9 malam, Reza yang lagi ngerjain PR mendengar ada orang jalan di belakang rumahnya. Saat itu dia ini ngerasa aneh, ini kok malam-malam ada orang yang jalan di belakangnya. Padahal biasanya gak pernah ada yang lewat di belakang rumahnya nih. Kalau udah malam, gak biasa-biasanya nih. Ngintiplah tuh si Reza lewat celah kecil yang ada di kamarnya. Tapi pas dilihat keluar kosong, gak ada siapa-siapa, cuma gelap aja tuh. Karena emang di bagian belakang itu, cuma diterangin satu lampu, yang warnanya kuning, dan juga udah redup. Jadi pas Reza ini ngintip, gitu ya dia gak bisa ngelihat apa-apa, emang gak ada orang. Padahal saat itu Reza masih ngedengar dengan jelas ada suara orang jalan. Suara apaan ya? Ah, ya udahlah, mendingan gue lanjutin ngerjain PR lagi, kata Reza. Pada saat itu, Reza pun kembali ke mejanya, dan lanjut ngerjain PR. Tapi baru aja dia nulis beberapa kata, suara langkah kaki itu semakin keras. Kali ini diselingi suara tertawa anak laki-laki. Lagi-lagi Reza penasaran dan ngintip. Nah kali ini pas dia itu ngintip, si Reza ini ngeliat ada seorang anak laki-laki sepantaran dia. Reza coba perhatiin terus tuh anak laki-laki ini. Nah pas diperhatiin ternyata Reza ini ngenalin, itu ternyata adalah Fajar, temannya sendiri. Dalam hatinya tuh si Reza ini ngomong, itu kan Fajar ya, ngapain dia di belakang malam-malam gini? Ya udah tuh si Reza ini buru-buru lari ke arah pintu belakang, buka pintu terus coba manggil-manggil Fajar nih dari pintu tersebut. Fajar, Fajar, ngapain kamu? Si Fajar dipanggil sama si Reza itu nengok, terus senyum. Terus si Fajar ini ngomong, "Zah, sini Zah, temenin aku nih cari kelinci." Dia lari ke arah sini, ternyata Fajar itu lagi ngejar kelincinya yang lepas. Fajar emang melihara beberapa kelinci, dan Reza juga cukup sering tuh ngasih makan ke kelinci itu. Makanya pas Fajar itu ngomong dia itu kehilangan kelincinya, Reza ini langsung semangat buat bantuin. Ya udah tuh si Reza ini langsung ngambil sendalnya yang ada di pintu depan, terus lari lagi nih ke arah Fajar buat bantu nyari kelincinya. Jadinya kan si Reza itu dari pintu belakang dipanggil sama Fajar. Dia lewat dalam nih ke pintu depan, ngambil sendal, terus lari lagi nih ke pintu belakang. Dia terus langsung lari tuh ngikutin Fajar yang udah mulai memasuki hutan. Pas baru masuk hutan sebentar, si Reza itu dipanggil sama bapaknya. "Zah, mau kemana kamu? Zah, sini."
Di situ Reza ini jawab, mau bantuin Fajar nyari kelinci ya. Kelincinya kabur. Ayahnya yang ngedenger alasan anaknya itu langsung lari tuh ke arah Reza. Bahkan sampai gak pakai sandal, dikejar. Tangan Reza digenggam cukup kenceng, terus ditarik langsung masuk ke dalam rumah. Si Reza ini marah-marah tuh sambil nangis-nangis, karena dia itu gak diperbolehkan buat bantuin temennya. Di dalam pikirannya si Reza, karena Reza ini nangis-nangis, terus emaknya juga keluar gitu, karena nanya apa ada apa gitu. Akhirnya di situ bapaknya ini bilang ke Reza, udah kamu di sini biar ayah aja yang bantu nyari kelincinya si Fajar. Bapaknya langsung ambil senter, terus langsung jalan tuh masuk ke dalam hutan. Sekitar 10 menit, kemudian ayahnya itu balik lagi, dan bilang kalau kelincinya udah ketemu, dan Fajar itu udah pulang ke rumahnya. Reza yang ngedengar kelinci temannya udah ketemu, jadi lebih tenang. Dia masuk lagi ke kamar, lanjutin kerjaan PR terus tidur. Besoknya ketika lagi main, Reza ini ketemu sama Fajar, dan di situ, karena semalam dia itu gak sempet nanya. Akhirnya Reza ini coba nanya ke Fajar, kenapa kelincinya itu bisa kabur. Ngedenger pertanyaan si Reza, Fajar itu tuh dibuat bingung. Kabur gimana? Orang kelinciku udah mati kok seminggu yang lalu, kamu migo ya? Ngedenger jawabannya si Fajar ini, si Reza yang gak terima, dia namanya anak kecil ya, kan egonya masih cukup besar gitu, bukan pakai akal pikiran. Mereka berdua ini malah berantem. Si Reza bilang lu kan semalam ngejar kelinci, tapi Fajar bilang kelinciku udah mati seminggu yang lalu. Akhirnya jadi mereka berantem nih. Udahlah tuh, karena berantem mereka saling pulang ke rumahnya masing-masing. Reza pulang ke rumahnya tuh sambil ngedumel-ngedumel gitu, sampai pas udah di rumah ayahnya itu ngedenger kalau si Reza ini ngedumel tentang si Fajar. Terus ayahnya si Reza ini nanya, apa sih nak? Fajar tuh bohongin aku ya, katanya kelincinya udah mati 1 minggu yang lalu, kan semalam ayah bantuin ya ngejar kelinci, bener kan ya? Iya, semalam ayah bantuin kok nyari kelincinya, udah ketemu juga. Ngedenger jawaban ayahnya ini, makin marahlah si Reza ke Fajar. Berarti si Fajar ini bohongin dia. Reza itu udah berencana ntar, kalau ketemu Fajar lagi, bakal dibuktiin lar, atau dia bakal jauh lebih marah lagi, soalnya Fajar ini udah bohongin dia. Padahal di situ, Reza nggak tahu, kalau ada masalah besar yang sedang menunggu kampung itu. Malamnya pas lagi di kamar, Reza itu ngedengar kalau ayahnya itu pamit mau kumpul bareng bapak-bapak di masjid. Bapaknya itu nggak pulang-pulang sampai si Reza ini ketiduran. Padahal dia itu nungguin bapaknya sampai mungkin sekitar tengah malam jam 12-an. Reza itu kebangun gara-gara banyak orang teriak-teriak sambil mukul-mukul sesuatu. Fajar, Fajar. Mendengar berisik-berisik dari sekeliling rumahnya, Reza ini langsung keluar rumah bersama ibunya. Ternyata, di sekitar rumahnya itu, lagi banyak warga kampung, terutama bapak-bapak, dan juga anak muda. Nah, mereka di situ lagi nyari Fajar. Ada nih salah satu warga di situ yang nyeletuk loh. Apa jangan-jangan di sumur ya? Sumur-sumur. Ayo kita ke sana. Ayo. Ya udah Lan, Reza ini ikut dan dititipin sama warga di situ. Di situ ada bapaknya juga sih. Mereka sama-sama jalan ke dalam hutan. Terus dalam beberapa menit, nyampe di sumur. Ketika udah di dekat sumur itu, kan ada temboknya ya. Nah, di situ tuh ada beberapa warga yang naik tembok dan coba menyinari dengan senter ke dalam sumur. Awalnya nggak kelihatan apa-apa, karena itu kan emang gelap banget, dan sumur itu juga cukup dalam. Sampai akhirnya, senter-senter para warga di situ tuh dikumpulin, terus sama-sama semua nyinarin ke dalam. Nah, pas nyinarin ke dalam ini nih, di situ tuh warga mulai bisa ngeliat. Ada sebuah sendal biru yang masih tersangkut di kaki seorang anak. Yang kelihatan duluan tuh sendal birunya sama kakinya, yang berarti posisi tubuhnya itu kebalik, jadi badannya di bawah, sedangkan kakinya di atas, berarti menandakan kalau jatuhnya itu tuh kepala duluan, dan warga-warga di situ itu yakin kalau itu adalah Fajar. Langsung tuh dipanggil-panggil dari atas, Fajar, Fajar. Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Mereka ini cuma bisa dengar suara nafas, diselingi suara rintihan rasa sakit. Udahlah tuh. Di situ warga langsung bergotong royong mengeluarkan Fajar dari sumur yang tingginya itu sekitar 5 meter. Setelah kesulitan-kesulitan dan juga memakan waktu beberapa jam, akhirnya Fajar itu bisa diangkat.
Nah ketika diangkat ini, nafasnya itu udah semakin sedikit dan jarang, udah lemah gitu. Nah langsunglah tuh, si Fajar ini dibawa ke rumah sakit terdekat. Besoknya, Reza mendapatkan kabar kalau Fajar itu masih hidup. Alhamdulillahnya masih tertolong. Reza pun langsung mengucapkan syukur di situ. Meskipun sebenarnya Fajar ini keadaannya cukup mengenaskan. Beberapa bagian tubuhnya patah, terutama di tangannya dan juga leher, dan saat itu kondisinya masih belum sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, Fajar itu sadarkan diri, dan di sininya, dia itu langsung menceritakan bagaimana dia itu bisa sampai jatuh ke sumur tersebut. Jadi di malam kejadian, Fajar itu lagi menonton TV, nah terus pas lagi nonton TV ini, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara salah satu temannya yang manggil dia, "Fajar, Fajar, bantuin aku dong Fajar." Fajar coba menyingkap gorden, dan bener aja di depan rumahnya itu ada dua orang temannya, yaitu Banu dan Fikring. Saat itu gak ada perasaan aneh ya, dan karena ayahnya saat itu sedang berkumpul di masjid, Fajar pun mau nih dimintain tolong sama kedua orang temannya. Dia keluar. Ternyata saat itu tuh bapak-bapak pada kumpul di masjid. Nah Fajar itu ngikutin kedua temannya ini jalan. Tapi kok ternyata makin lama, ini jalannya nih makin masuk ke hutan. Hutannya itu juga hutan yang ada di belakang rumahnya Reza. Di situ, Fajar ini mulai agak aneh sama kedua temannya ini, terutama saat itu Fajar ini mulai mencium ada bau bangkai. Selain itu, kedua temannya ini ketika berada di tempat gelap, kok kelihatan kulitnya itu agak lebih pucat, beda dengan kulit dia. Walaupun gelap, tapi tidak pucat. Sambil mulai merinding, Fajar ini mulai nanya, "Banu, Fikri, ini mau kemana?" "Bantuin kita nyari Reza," jawab Banu saat itu. Mendengar jawabannya Banu, si Fajar ini mikir, "Reza? Memangnya Reza kemana? Kok ke hutan-hutan gini? Terus kok yang nyari ini anak-anak kecil, bukan orang-orang dewasa?" Tapi setelah jawab itu, Banu sama Fikri ini lanjut jalan lagi, dan makin lama makin masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa menit jalan, Fajar itu mulai melihat ada tembok melingkar, yang tingginya itu melebihin kepalanya dia. Nah, di situ Fajar itu mulai ngerasa makin ada yang gak beres nih, sama kedua temannya ini, kok ngajak dia ke situ. Padahal kan semua anak-anak di situ tahu, kalau daerah ini, sumur itu dilarang buat dideketin. Fajar langsung berhenti, terus di situ langsung ngomong, "Aku pulang takut." Banu ini jawab, "Kok pulang? Bantuin dong." Fajar lagi-lagi jawab nih, "Takut aku pulang ya." Fajar balik badan, tiba-tiba suara Banu itu berubah, "Jangan pulang." Ya, suaranya jadi benar-benar menyeramkan. Fajar pun langsung lari tuh, tapi tiba-tiba dari balik pohon, di depannya dia ada sosok genderuwo yang sangat besar. Besarnya itu ya sebesar pohon. Tubuhnya penuh dengan bulu hitam, memiliki taring panjang, dan matanya merah menyala. Sosok itu tuh langsung perlahan-lahan mendekati Fajar. Fajar ini yang tadinya lari ke arah dia langsung berhenti, dan karena sosok ini mendekat ke arah Fajar, Fajar ini kan jadi ketakutan ya. Dan lari lagi nih ke arah belakang. Sosok itu terus makin ngejar si Fajar. Fajar ini karena ketakutan, dia ini jadi gak tau lah pengen kemana gitu, refleks naik ke tembok sumur tersebut. Dia itu rencananya mau naik ke pohon yang ada di samping tembok itu, tapi nasnya ketika dia itu pengen naik ke pohon, dia itu malah kepleset dan tubuhnya pun jatuh ke dalam sumur. Singkat cerita, setelah ada pengakuan Fajar seperti itu, seluruh bapak-bapak itu kembali berkumpul, dan seluruh warga itu yakin untuk kembali menutup sumur tua itu, supaya hal-hal serupa ini gak terjadi lagi. Sebelum sumur itu benar-benar dilakukan penutupan, para tetua di kampung itu pun mengadakan pengajian bersama, bahkan sampai mengundang warga-warga dari kampung sebelah. Mereka sama-sama ngaji di sekitaran sumur itu. Terus sumur itu pun dituangkan nih satu derigan kecil air zam-zam sambil didoakan, dan sumur itu baru ditutup. Setelah penutupan itu, selama 2 hari setiap malam, warga itu mendengar suara berat menyeramkan dari arah sumur tersebut. Itu suaranya kayak suara marah. Bahkan Reza dan keluarganya yang rumahnya itu paling dekat sama sumur, itu beberapa kali ngelihat ada sekelebat bayangan hitam yang laris, sambil mengeluarkan suara-suara menyeramkan ngelilingin rumah mereka. Tapi untungnya, setelah 2 malam, suara itu nggak terdengar lagi. Dan sumur itu, hingga kini, masih tertutup rapat.